Jadi pada saat krisis itu luar biasa menurut saya tantangan yang dihadapi oleh sebuah negara bangsa. Dan pada saat itu saya sudah merasa bahwa saya sudah hidup berkecukupan. Tibalah saatnya saya bisa berbuat sesuatu untuk negara. Dan yang penting adalah bahwa tantangannya tidak saja bahwa kemudian saya diangkat menjadi menteri, tetapi I was the first professional yang menjadi menteri pada waktu itu. Dulu kan kalau bukan birokrat, politisi atau tentara kan, I was the first pada itu juga tantangan. Nah, pada saat itu saya sudah jelaskan bagaimana kondisi ekonomi kita serba kekurangan, tidak bisa membuka letter kredit, BUMN yang diserahkan kepada saya untuk dikelola 50% tidak sehat, rugi. Pada waktu yang bersamaan dituntut supaya saya bisa meningkatkan nilai BUMN itu agar kita bisa jual sedikit bayar utang. So that was a real challenge. Pertanyaannya tentu, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang pemimpin? I was as a minister, itu pemimpin. Saya tanya ke Pak Harto setelah saya menghadap yang kedua kali, saya bilang, Bapak Presiden, kenapa saya ditunjuk jadi menteri? Saya sudah memberikan konsep ke Bapak Presiden mengenai National Holding Company. Kok saya jadi menteri, Pak? Ada yang waktu saya cerita sama teman-teman, apa Pak Harto tidak tersinggung? Saya bilang, kok dia tertawa saja. Tapi kemudian Pak Harto mengirimkan saya buku yang judulnya Butir-Butir Budaya Jawa. Artinya, kau anak kecil, kau belajarlah sedikit budaya Jawa. Tapi beliau tidak marah. Beliau tidak marah. Bahkan memberi jawaban yang menurut saya itu logis dan sangat praktikal. Jawaban Pak Harto begini, Saudara Tandri, kalau kau itu hanya seorang direktur utama dari 159 BUMN dalam holding sekalipun, memang kau itu luar biasa sebagai pemimpin korporasi. Tapi kau tidak punya kedudukan politik, political position, untuk bisa sejajar dengan 17 menteri, di mana kau harus ambil alih 159 BUMN itu dari 17 menteri. Kalau kau saya angkat, karena kau saya sudah angkat sebagai menteri, kau punya kedudukan politik yang sama dengan 17 menteri itu. Dan memang betul, saya harus ambil alih 159 dari 17 menteri, tidak ada yang keberatan kecuali Bob Hasan tidak hadir pada waktu itu karena dia dekat sekali dengan Pak Harto. Yang lainnya tanda tangan semua saya ambil alih. Pak Harto mengatakan, kalau kau itu hanya dirut, kau undang itu menteri yang dikirim eselon 3, pasti tidak ada keputusan. Jadi this is where I see the leadership dari Pak Harto yang mengerti bahwa tidak sekedar pengelolaan, tetapi juga political leadership harus melekat pada pengelolaan BUMN itu. Nah, tapi tetap saja tugas dan tanggung jawab saya untuk bisa melakukan reformasi BUMN itu sehingga meningkatkan nilainya. Pertanyaannya itu, how do you do it? Kalau Anda berada di posisi saya, dalam kondisi serba sulit, dalam kondisi serba kacau, apa yang Anda harus lakukan? Pembelajaran yang saya sudah develop, bahwa setiap menghadapi tantangan, khususnya kondisi yang serba sulit, kita harus melakukan pendekatan yang saya namakan bebenah sambil membangun dan membangun sambil bebenah. Apa itu? Saya diminta untuk meningkatkan nilai daripada BUMN itu. Itu harus ada proses pembangunan, development, transformation. Maka saya harus menyusun strategi yang saya namakan restrukturisasi
Profitisasi baru privatisasi. Itu strategi. Saya harus melakukan restrukturisasi yang sekarang dikenal dengan holdinisasi. Dengan restrukturisasi itu, dengan manajemen yang profesional, akan terjadi profitisasi. Profitisasi itu meningkatkan nilai. Setelah nilainya tinggi, baru privatisasi. Itu yang saya buat. Pada waktu yang bersamaan, saya harus menangani masalah-masalah yang sulit. Apa yang sulit pada waktu itu? Yang paling sulit ada 3. PLN bangkrut. Saya harus hadapi investor-investor di PLN. Karena kita sudah jual IPP 7 sen per kilowatt. Padahal PLN itu hanya bisa jual 3,5 sen. Jadi tidak mungkin PLN ini bisa hidup. Yang kedua, semua bank-bank pemerintah itu sudah posisinya bangkrut atau near bangkrut. Bank Bumi Daya, BDN, Bank Exim, Bank Pembangunan itu bangkrut semua. Sehingga harus ditangani dengan cepat. Lalu satu lagi, nah ini untuk seorang pemimpin Soeharto ini sesuatu yang tidak bisa terjadi. Itu Garuda. Jadi Garuda selama berpuluh-puluh tahun itu kan monopolinya pemerintah, itu benderanya pemerintah. Memang sudah rugi 7 tahun, tapi semua pengutang atau kreditor tidak peduli. Toh ini milik pemerintah, dia basically monopoli, dibiarin aja. Tapi segera sesudah terjadi krisis, di mana rupiah bukan lagi 2.000 tetapi sudah 15.000, mereka mengatakan, ini Garuda revenue-nya dari rupiah, tapi utangnya dalam dolar, pasti tidak bisa bayar. Jadi para kreditor itu berlomba-lomba untuk membangkrutkan Garuda, dan kalau Garuda sudah bangkrut, pesawatnya dirampas. Dan pada saat itu, dan itu tertulis oleh para kreditor. Dan pada saat itu berarti Garuda grounding, tidak bisa terbang. Kebanggaan seorang kepala negara adalah, ini bendera Republik, Garuda tidak boleh dibangkrutkan. Maka tugas yang secara khusus diberikan oleh Pak Harto kepada saya adalah, Saudara Tanri, Garuda tidak bisa bangkrut. Garuda harus terbang terus. Lakukan, perhatikan ya, lakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan Garuda. Was tough. Saya pelajari Garuda, 7 tahun rugi berturut-turut, utangnya itu 1.6 billion, jadi sudah hampir 20 triliun, kerugian terakumulasi, memang bangkrut. Bagaimana bisa diselamatkan, ini barang sudah bangkrut. Jadi, saya kembali kepada prinsip pertama tadi, bahwa organisasi, ini leadership ya, organisasi bahkan negara bangsa hanya akan sebaik pemimpinnya, dan pemimpin hanya akan sebaik orang-orang yang dipilihnya dan diberdayakannya. Itu rumusan saya dan harap diperhatikan. Ini benar, apapun tidak salah. Itu saya pastikan. Oleh karenanya, setelah saya mempelajari Garuda, keputusan saya harus ganti di rootnya. Kalau saya tidak ganti di rootnya, tidak ada pemimpin yang baru, nothing will happen. Yang berat pada saat itu adalah bahwa di root Garuda, pada saat itu Pak Supandi, itu Marsikal 2 bintang, mantan ajudan Pak Harto. Waktu saya bicara sama teman-teman, termasuk menteri-menteri yang saya kenal, semua mengatakan, jangan lakukan itu Tantri, jangan touch, jangan ganti di root Garuda, itu orang dekat Pak Harto. Kalau Anda saya, apa yang Anda lakukan? Seorang pemimpin harus punya keberanian atas apa yang dia percaya. Dan yang saya percaya adalah bahwa saya ganti di rootnya,
Dan itu saya harus menghadap kepada Pak Harto. Dan saya menghadap Pak Harto dengan hati yang berdebar-debar. Pak Harto bisa mengatakan, yalah gantilah direksinya, tapi dirutnya biar aja lah. No for me. Kalau dia lagi itu, no for me. Karena Garuda hanya akan sebaik pemimpinnya. Itu titik bagi saya. Nah, yang kedua, boleh juga dia marah pada saya. Kalau dia marah, dia bilang, kau anak kecil, kita nggak usah bicara. Selesai saya kan. Tapi saya punya keyakinan bahwa apa yang benar kita harus perjuangkan. Saya mengharap kepada Pak Harto, Bapak Presiden, saya sudah punya solusi Garuda. Kasih dia confident ya. Bukan lagi usaha, enggak, saya sudah punya solusi itu Garuda. Dia begitu kaget, dia bersandar ke belakang, lalu maju ke depan kursinya sambil tertawa terbahak-bahak. Wah, saya pikir nggak marah beliau ini, alhamdulillah. Yang dikatakan Pak Harto adalah, kenapa hanya dirutnya saja yang diganti? Ganti aja seluruh direksi di situ, mafia sudah 7 tahun. Saya tidak menunggu dipersilahkan minum teh, saya langsung minum teh. Permisi Bapak Presiden. Saya takut beliau berubah. Tapi pelajaran leadership, saya mengatakan, Pak Harto mengatakan kepada saya, lakukan apapun yang diperlukan untuk menyalakan Garuda. Saya diberi tugas itu, dan menurut saya yang harus saya lakukan mengganti dirutnya. Jadi saya berani untuk itu. Berarti apa? Pak Harto menghormati apa yang beliau sudah putuskan. Silahkan. Dan dia tidak sama sekali membantah bahwa saya harus mempertahankan dirutnya. Bahkan seluruh direksi minta supaya saya ganti saja. Datanglah saya mencari orang. Siapa yang harus menjadi pemimpin Garuda? Setiap mencari seorang pemimpin, yang paling penting kriteria. Kriteria dulu. Jangan karena ini, karena kriterianya apa sih? Masalah Garuda pada waktu itu masalah finansial. Masalah bagaimana Garuda perlu bernegosiasi dengan para bankir, para kreditur agar tidak membangkrutkan Garuda. That was the main thing. Yang lainnya itu belakangan. Harus ini dulu, karena kalau tidak Garuda sudah dibangkrutkan. Maka yang saya pilih adalah bankir yang paling kredibel pada waktu itu, yang namanya Robi Johan. Robi Johan adalah bankir saya, mantan dirut di Niaga, dia di ICI wakil saya, di Permanen wakil saya. Jadi saya tahu kredibilitinya. Satu, dia kredibel di perbankan. Kedua, dia seorang yang very strong leader. Garuda harus dipimpin oleh orang yang kuat. Dan yang ketiga, saya tahu dia itu orang yang sangat integritas tinggi. Karena pada waktu itu sampai kepada mulai daripada engine, sewa kapal sampai kepada tisu itu dikorupsi di Garuda waktu itu. 22 macam korupsi. Saya butuh orang yang sangat honest. Saya panggil saudara Robi, datang oleh dia. Robi mengatakan, gini Bung, saya mau, tapi 2 syarat. Apa syaratnya tahu itu? Yang pertama, saya hanya akan bekerja 6 jam per hari. Yang kedua apa? Yang kedua, saya yang menentukan orang-orang yang saya pilih sendiri. Kenapa? Karena pada waktu itu untuk Garuda, Pertamina, PLN yang besar-besar itu ke presiden. Saya mengatakan, Robi, ini kita kawan, tapi sekarang saya bicara sebagai Menteri Pendayagunaan BUMN. Permintaan saudara yang pertama, mau masuk 6 jam, 2 jam, tidak masuk kantor nggak jadi soal. Yang penting kau selamatkan Garuda. Dia bilang, oke, ayo work point. Tapi yang kedua bagaimana? Boleh saya punya authority. Menteri Tan Sri Apip berikan kau kewenangan untuk mengangkat direksi kau sendiri. Kaget dia. Karena ini nggak pernah terjadi.
Betul, betul, kita jabat tangan. Yang Robi tidak tahu sampai meninggal, bahwa kewenangan itu sudah diberikan oleh Pak Harto kepada saya. Pikirannya aku yang hebat, padahal yang hebat itu adalah yang memberikan kewenangan itu kepada saya. So that's how we tackle one by one. Pada waktu yang bersamaan, saya mulai melakukan merger 4 bank. Nah, ini juga menarik. Bambu Bidaya, BDN, Bapindo, sama Exim. Itu jadi satu. Saya ke Pak Harto lagi. Pak Harto mengatakan begini, supaya berjalan cepat, maka dari 4 bank itu digabung di bawah Bambu Bidaya. Jadi ada yang namanya surviving bank. Lalu 3 bank itu di merge atau di folding masuk ke Bank Bumidaya. Di sini saya tidak tahu ya, orang-orang mengatakan ya, jangan pernah menentang Pak Harto. Kalau saya senang menentang Pak Harto. Saya bilang, Bapak Presiden, tidak bisa begitu. Kenapa tidak bisa begitu? Kalau Bambu Bidaya dipertahankan, lalu yang 3 masuk di Bambu Bidaya, pertama, tidak akan terjadi transformasi kultural ya. Jadi kalau Anda membangun dan melakukan reformasi, culture is very important. Tidak akan terjadi cultural change. Dan yang kedua saya bilang, tidak mungkin Bambu Bidaya itu dianggap sebagai holding yang selama ini merupakan bagian daripada problem ini sendiri. Terus jadi bagaimana? Pak, semua bank ini kita kolaps dan kita bikin satu bank baru yang merupakan hasil merger dari 4 bank ini. Oh, kalau begitu saya setuju. Namakan saja ini Bank Catur. Catur bahasa Jawa 4 ya? Ya, Bank Catur. Nah, bagi saya, there is no problem in the name. Yang penting the principle. Sudah, Pak Harto dengan saya sudah jabat tangan, saya pulang. Pas beberapa hari Pak Harto lengser. Pak Habibie ambil alih. Yang pertama Pak Habibie tanya, Andri, itu merger bank bagaimana? Sudah Pak, Bank Catur namanya. Bagaimana? Bank Catur ini 1, 2, 3, 4 jadi Bank Catur. Jangan Bank Catur, Bank Mandiri. Nah, jadi Bank Mandiri itu dari Pak Habibie sebenarnya. Dari situlah kita membangun. Dengan Pak Habibie, semuanya dilakukan serba cepat. Everything is done very fast. Dan yang saya tertarik sekali dengan Pak Habibie, pada saat kita sudah mampu untuk menetralisir penurunan daripada rupiah, kita sudah sampai pada waktu itu 10.000. Terakhir itu kami jual Telkom 9%. Dan kami dapat 405 juta US. Itu banyak pada waktu itu, banyak sekali. Kita rapat di depan, ada sejak pemetapan ketahanan ekonomi. Saya presentasi, saya bilang kita akan dapat 400 juta US dollar. Pak Habibie minta keputusan, apakah kita akan terima dalam rupiah atau dalam dolar. Pak Habibie hanya kira-kira 2 second, 3 second. Tadi minta dia bayar dalam rupiah. Apa yang terjadi? Investor langsung beli rupiah kan? Karena investor beli rupiah, maka rupiah langsung menguat. Pada saat itulah rupiah sudah sampai kepada 7.000. Dan sampai Habibie turun, itu tidak pernah lagi turun, bahkan 6.800. Itu cerita yang menurut saya, dua pemimpin besar, Pak Harto dan Pak Habibie, punya kekuatan masing-masing. Dan di dalam proses penanganan, bebenah sambil membangun, membangun sambil bebenah, saya membangun melalui strategi restrukturisasi, privatisasi, dan saya bebenah melalui penanganan masalah-masalah yang sangat krusial pada waktu itu, mulai dari Garuda, Batiri, PLN, dan privatisasi daripada BUMN yang lain. Kira-kira begitu.